perihal apa itu sebenarnya Bapenda dan bagaimana landasan hukumnya. Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan atas asas otonomi dan pembantuan. Landasan hukum Bapenda Jember dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Apa sih tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah? Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2001, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki 5 tugas pokok. Yang pertama yaitu sebagai penyelenggara pemungutan pendapatan daerah, yang kedua pengeluaran, yang ketiga revisit pendapatan daerah, yang keempat perencanaan rancangan pendapatan daerah, serta yang terakhir evaluasi pendapatan daerahnya itu sendiri. Halo teman-teman semua, kita di sini ada di Bapenda Jember. Bapenda Jember sendiri terdapat sebuah inovasi yaitu Jembako. Jembako singkatan dari Jember Bayar Pajak Online. Dan di sini tujuan dari aplikasi Jembako sendiri adalah untuk memberi kemudahan membayar pajak bagi masyarakat dan optimalisasi pelayanan publik dalam pemutakhiran data dan catatan wajib pajak. Yuk kita lihat mesinnya terlebih dahulu di dalam. Dalam aplikasi Jembako terdapat 3 layanan pembayaran pajak, yakni Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau biasa disingkat SPTPD, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan juga pajak bumi bangunan atau PBB. Nah, aplikasi Jembako telah dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan kemudahan pajak di Kabupaten Jember. Prosedur pelayanan kepada wajib pajak oleh Bapenda Jember. Yang pertama, penerima pengajuan permohonan wajib pajak tentang pajak daerah. Yang kedua, mengagendakan berkas permohonan dan memberi nomor registrasi. Yang ketiga, verifikasi permohonan atau pengecekan kebenaran permohonan. Yang keempat, proses permohonan. Yang kelima, meneliti dan memarah permohonan wajib. Yang keenam, menandatangani berkas SKPD atau NPWP. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu SKPD atau NPWP jadi dan diberikan kepada wajib pajak. SOP pelayanan yang ada di Bapenda sendiri itu gimana sih? Kalau SOP sendiri ada sesuai dengan tupoksi kita di sini. SOP-nya itu kalau untuk pelayanan awalnya itu kan harus sapa, senyum, gitu kan, standar pelayanan lah. Untuk SOP-nya sendiri untuk berbagai macam pelayanan ada sendiri sebetulnya. Kalau dengan ingin mau melihat SOP-nya nanti bisa melihat di webnya Bapenda atau bisa juga minta ke bagian tata usaha. Di sana juga ada webnya. Kalau di tata usaha tidak ada, monggo bisa ke langsung ke bidang 1. SOP itu di semua pelayanan hampir sama. Yang jelas ya, kita tidak boleh menolak setiap masyarakat yang ingin dilayani. Itu SOP yang paling penting di sana. Bagaimana sih pelayanannya di Bapenda Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama adalah peningkatan dari SDM. SDM-nya selama ini mungkin terasa kurang, SDM-nya harus ditambah. Yang kedua dari alat-alatnya, seperti komputernya, printer dan sebagainya. Yang ketiga aplikasinya. Karena kan zamannya zaman online. Nah, ini kita juga berusaha untuk meningkatkan ke online-nya itu supaya lebih cepat, lebih jelas, lebih mudah bagi masyarakat. Jadi yang mau di-launching di tahun depan itu pelayanan online tentang khusus PBB. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan mungkin akan di-launching di tahun depan. Ini kita masih susun. Untuk pajak-pajak yang lain sudah mulai online. Mulai pajak hotel, resto dan lain sebagainya sudah kita online kan. Untuk yang kesini kebanyakan untuk cek peta di BPHTB maupun di BBB untuk kesesuaiannya. Mungkin lanjut ke bagaimana cara Bapenda agar meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak itu gimana? Pajak, ya. Yang pertama ada tugas dari bidang 3, bidang penagihan, juga bidang 4 di pengendalian. Itu yang tiap hari kerjanya turun ke masing-masing desa, masing-masing wajib pajak untuk menyadarkan beliau-beliaunya supaya taat pajak. Terus kenapa kendalanya kok nggak mau bayar pajak, keluhannya seperti apa, itu sudah kita lakukan. Hampir tiap hari ada tim turun ke masing-masing wajib pajak maupun ke desa dan kelurahan untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa. Juga kita melakukan sosialisasi juga pada masyarakat, baik melalui media cetak, media elektronik, sosialisasi ke desa-desa. Itu kita lakukan juga. Hampir tiap hari ada yang turun juga untuk sosialisasi seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kesadaran ya itu salah satunya seperti itu. Karena kalau masyarakat langsung disanksi nggak mungkin. Karena kalau langsung disanksi pasti berhadapannya kan berbeda nanti. Bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah iya. Tapi kita kan menggugah masyarakat itu gimana untuk
supaya bisa partisipasi pajaknya tinggi, terutama khususnya di BPP. BPP ini paling susah penarikannya, karena kan tidak semua orangnya ada di lokasi. Misalnya sawah kan kita nggak tahu orangnya ada di mana, bisa ada di Jakarta, bisa ada di luar negeri, bahkan dan sebagainya. Itu kan susah untuk penagihannya. Nah itu kita juga berupaya, siapa yang punya di situ, siapa yang kena, bisa berupaya untuk kita hubungi juga. Ada berapa bidang Pak di Bapenda sendiri? Untuk di Bapenda 5 sama TU, sama sekretariat. Jadi mulai bidang 1, 2, 3, 4 sekretariat. Ada 5 sebetulnya. Ada 5 dengan tugas dan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kebetulan pelayanan ada di bawah di bidang 1. Dan 1. Mungkin akhir-akhir ini apakah Bapenda memiliki atau mungkin masih merencanakan rancangan inovasi baru untuk melakukan pelayanan pada masyarakat? Inovasi terbaru adalah untuk mengonlinekan gimana pelayanan untuk PBB. Karena PBB itu kan luas, banyak. Nah, itu kita masih inovasi ke sana. Juga ada pembaruan juga di inovasi juga di online untuk BPHDB. Ada BPHDB-nya. Kita ada pembenahan juga karena di undang-undang yang terbaru berbeda sudah. Tata caranya sama pengenaannya berbeda. Ada perbedaan sedikit di sana. Itu perlu kita benahi juga, inovasi juga. Juga kita berusaha untuk melayani masyarakat lebih baik lagi. Makanya kenapa ada inovasi gedung dan lain sebagainya. Salah satunya untuk meningkatkan itu. Juga kita nanti juga ada pengadaan kendaraan keliling untuk sterilisasi, penagihan dan lain sebagainya. Itu juga inovasi juga. Sistem kita benahi semua. Jadi kalau bisa tahun depan itu ditambah lagi dengan sistem pembayaran melalui QRIS dan alat yang akan kita bagikan ke masing-masing petugas di desa. Jadi pembayarannya langsung bisa online. Jadi orang setor, pakai dia ada saldonya di alat itu, dan membayar tanda terima langsung diberikan. Itu kita susun juga. Ini juga sudah telah staf ke Pak Bupati supaya itu nanti bisa kita laksanakan di tahun depan. Akan di launching juga. Kemungkinan bulan depan ada launching juga itu untuk alat-alat yang itu. Untuk pelaksanaan tahun depan. Launchingnya tahun ini. Kemungkinan di akhir tahun kemungkinan. Oke, ini masih disiapkan. Kita siapkan juga. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.